Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد حي على حي Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. آية الأخرى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. آية الأخرى قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar bertakwa. Janganlah hendaknya kamu mengakhiri kehidupan atau mati kecuali dalam menyerahkan diri kepada Allah. Surat Al-Imran ayat 102 sebagai dasar bagi khotib dalam wasiat iman dan takwa kepada Allah. Untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Maksudnya adalah aturan hidup atau jalan yang menunjukkan bagaimana cara mentaati Allah. Surat Al-Maidah ayat 48. Kemudian katakanlah, benarlah apa yang difirmankan oleh Allah, maka ikutilah agama Ibrahim sebagai agama yang lurus, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik. Surat Ali Imran ayat 95. Sedang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala melebihkan derajat sebahagian makhluknya atas sebahagian yang lain, dan melebihkan sebahagian manusia Allah jadikan lebih utama dari sebagian yang lain. Sebagian tempat dia jadikan lebih utama dari sebagian tempat yang lain, seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Yerusalem atau Masjidil Aqsa. Dan sebagian waktu dijadikannya lebih utama dibandingkan dengan sebagian waktu yang lain. Termasuklah hari ini kita telah berada pada 27 Zulqa'dah, bulan yang diapit oleh dua hari raya, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Dan bulan Zulqa'dah adalah bulan urutan ke-11 dari penanggalan Hijriyah. Dan bulan Zulqa'dah ini memiliki makna memiliki Qa'dah duduk-duduk, yaitu orang-orang Arab dahulu lebih memilih berdiam diri di rumah, tidak melakukan kezaliman dan tidak melakukan peperangan atas perintah Allah. Dan bulan Zulqa'dah ini adalah bulan di mana persiapan ibadah haji. Dan bulan Zulqa'dah juga termasuk 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Dan bulan Zulqa'dah juga 3 bulan ibadah haji, mulai dari Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Sedang jamaah Jumat dan dimuliakan Allah. Dan bulan Zulqa'dah ini adalah bulan di mana Rasulullah SAW melakukan umrah. Dan bulan Zulqa'dah banyak lagi sejarah dan kisah yang ada di dalamnya. Namun pada kesempatan khutbah yang pendek ini, adapun wasiat iman dan takwa yang akan khatib sampaikan adalah ada sebuah penelitian sederhana dari petugas Rumah Sakit Islam Jakarta, yaitu Bapak Komarudin. Beliau sebenarnya sudah pensiun, tapi
Ceramah ini disampaikannya ketika mereka menyampaikan pengkajian di hadapan jamaah. Apa yang dilakukan oleh Bapak Kamarudin sebagai petugas bimbingan terhadap pasien agar pasien diberikan kesabaran, kekuatan, keimanan, dan membimbing pasien agar mampu mengucapkan kalimat thayyibah ketika syakarat. Dari 1.000 pasien yang ditangani oleh Bapak Kamarudin Rumah Sakit Islam Jakarta, ternyata hanya 7% yang mampu mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah ketika sakarat. Karena Rasulullah SAW bersabda, man akhirul kalam kalimatut thayyibah la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir kalam untuk kehidupannya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka ia akan dimasukkan ke surganya. Sidang jamaah Jumat dan Allah. Lalu Bapak Kamarudin mendatangi pihak keluarga, menanyai untuk memperoleh jawaban apa kebiasaan harian yang dilakukan oleh almarhum dan almarhumah dari 7% atau 70 orang dari 1.000 orang itu. Berarti 930 dari pasien itu tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika sakarat. Hanya 7%, 70 orang dari situ. Apa jawaban pihak keluarga? Lebih kurang sama. Di antaranya, almarhum dan almarhumah selalu memelihara solat, dan almarhum serta almarhumah selalu membaca Al-Quran dan zikir. Almarhum dan almarhumah selalu berimpak, bersedekah, berbuat baik dengan ikhlas sekalipun Rp5.000. Dan almarhum dan almarhumah tidak mengkonsumsi yang batil atau haram. Kemudian yang kelima yang dihimpun oleh Bapak Kamarudin dari jawaban pihak keluarga, bahwa almarhum almarhumah tidak memutus tali silaturahim dengan siapapun. Sidang jamaah Jumat dan Allah. Kapan seorang hamba itu mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat tauhid. Itulah yang dihentakkan oleh Nabi Ibrahim kepada bapak dan masyarakatnya. Karena bapaknya pembuat patung, kemudian disembah oleh masyarakatnya. Batin dan pemikiran Ibrahim tidak menerima. Kenapa menyembah patung yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa memberikan pertolongan? Lalu ajaran Ibrahim alaihissalam adalah Islam itu sendiri. Sidang jamaah Jumat dan Allah, sekalipun Islam itu sudah sering kita dengar, akan tetapi mari kita perbaharui melalui iman dan takwa kita melalui khutbah yang pendek ini. Islam tulisannya alif, sin, lam alif dan mim. Ternyata dari 4 huruf ini memiliki makna yang dalam sekali. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyra amsalihha. La aqulu alif lam min harfun, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Barang siapa yang baca satu huruf dari kitab Allah, Allah akan berikan satu kebaikan. Satu kebaikan itu Allah dapat gandakan 10 kebaikan. Aku, kata Rasulullah, tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, tidak. Tapi alifnya satu huruf satu kebaikan, Allah dapat gandakan 10 kebaikan. Lam satu huruf satu kebaikan, Allah dapat gandakan 10 kebaikan. Mim satu huruf satu kebaikan, Allah dapat gandakan 10 kebaikan. 3 huruf kita baca penuh dengan tadabbur, menghayati, meresapi, mengamalkan, Allah sudah berikan 30 ganjaran kebajikan. Ternyata filosofi alif itu sendiri oleh ahli tauhid mengatakan, bagi seorang pribadi muslim hendaklah menghentakkan dan terdengar kepada telinga batinnya, alif itu adalah Anallahu Ahad.
Aku adalah Allah yang Maha Esa. Wa ma arsalnaka min qablika min rasulin illa nuhi ilaih annama ilahu ilahu annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Tidaklah kami utus para rasul sebelum engkau Muhammad kecuali menegaskan bahawa tidak ada Tuhan melainkan aku, maka sembahlah aku. Bahkan dalam ayat lain, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada ilah, tidak ada disembah kecuali Allah. Maka sembahlah aku, dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Inilah filosofi ternyata bagi sebagai seorang muslim harus meyakinkan kepada diri bahwa Allah lah yang Maha Esa. Kemudian sin memberikan isyarat kepada kita, Islam itu memiliki syariat. Itu yang difirmankan tadi, likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Untuk setiap umat itu sudah ada jalan, sudah ada sumber air, sudah ada penjelasan-penjelasan yang terang. 114 surat 30 juz 6326 ayat lebih sebagai sumber air kehidupan bagi kita. Maka pantas Rasulullah juga bersabda, "Man qara'a al-Qur'an faqad istadraja an-nubuwata baina jambayhi ghairu annahu la yuha ilaihi." Barang siapa yang baca Quran, berarti ia telah meningkatkan sifat-sifat kenabian dalam dirinya. Hanya saja Al-Quran itu tidak langsung diwahyukan kepadanya. Sudah ada siddiq, sudah ada amanah, sudah ada patonah, sudah ada tabligh, sudah ada siddiq, sudah berlaku benar ucapannya, pemikirannya, pendengarannya, sikap dan perbuatannya. Sudah ada amanah kepada Allah, amanah kepada Rasul, amanah kepada bangsa dan negara, amanah kepada keluarga, amanah kepada diri. Sudah ada petonah cerdas, setidaknya cerdas memilah ini halal, ini haram, ini perintah, ini larangan, ini sunnah, ini bid'ah. Ini bermanfaat, ini mudarat, tapi tengoklah dalam realita kehidupan sebagai seorang muslim. Oleh sebab itu sedang jamaah Jumat yang oleh Allah, syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam adalah untuk mengukuhkan kehidupan kita. Kemudian sudah ada tabligh, menyampaikan kebenaran yang datang dari Allah kepada diri sendiri. Apa kebenaran? Disambut dengan lam. Lam memberi isyarat kepada kita, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah, la ma'buda illallah. Tidak ada yang kita sembah kecuali Allah. La maqsuda illallah. Tidak ada yang kita tuju kecuali Allah. Umur kita pendek. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati baina sittina ila sab'ina wa aqalluhum may yajuzu zalik." Umur umatku berkisar antara 60 hingga 70 tahun. Sedikit di antara mereka yang melampauinya. Sementara satu hari saja perhitungan Allah 1000 tahun perhitungan manusia. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Allah lah yang mengutus para malaikat dari aras, diturunkan ke bumi, dicatatlah seluruh amal kebaikan dan amal kejelekan, dilaporkan kembali kepada Allah yang Maha Gaib. Satu hari perhitungan Allah 1000 tahun perhitungan manusia. Sementara umur kita hanya tidak sampai 2 menit perhitungan Allah. Maka disitulah la maqsuda illallah, la mawjuda illallah. Tidak ada yang wujud langit dan bumi serta isinya kecuali Allah pencipta. Mulai dari yang kecil-kecil menengah sampai kepada tata surya. La masyhuda illallah. Tidak ada yang kita saksikan kecuali Allah. Termasuklah menyaksikan diri. Sampai nanti tumbuh kesadaran la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya kita, tidak ada kekuatan kecuali daya dan kekuatan yang datang dari Allah. Barulah disambut dengan mim, memberikan isyarat kepada kita, wahai pengikut Nabi Muhammad, ikutilah Nabi Muhammad.
Lalu Allah firmankan, alam tara kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibah asluha sabitun wa farquha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin bi ismi rabbiha wa yadribullahu al-amthala linnas la'allahum yatafakkarun. Tengok nanti dalam surat Ibrahim surat ke-14 ayat 24 dan 25. Tidakkah engkau perhatikan kata Allah, kalimat yang baik itu, yaitu kalimat la ilaha illallah itu Muhammad Rasulullah, seperti pohon yang baik, akarnya menghunjam ke tanah, batangnya tegak dengan kokoh, cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu mendatangkan hasil setiap musim atas izin Allah. Demikian Allah buat perumpamaan agar mereka berpikir. Maka ahli kalam, ahli tauhid memberikan makna. Akarnya memberikan makna dan isyarat kepada kita, itulah akidah. Sambungkan ruh kepada Allah. Batangnya memberikan makna ibadah, tegakkan ibadah. Karena memang kursi manusia diciptakan Allah beribadah dan khalifah. Cabangnya menjulang ke langit, kokohkan tauhid. Allah lah yang pencipta, Allah yang mengatur, Allah yang disembah, Allah tempat meminta. Kemudian batang itu memberikan hasil setiap musim atas izin Allah. Itulah akhlak. Sekarang akhlak sudah bergeser, bukan akhlaknya yang salah, tapi akidah, ibadah, tauhid sudah bergeser, sudah lari dari syariat Nabi Ibrahim. Fattabi'u ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar fantahu amma naha anhu hazar. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul qahhar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul abrar. Summa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira. Sedang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, adapun syariat Ibrahim alaihissalam, yaitu ibadah-ibadah haji, dimulai dari berniat untuk mengganti pakaian biasa dengan pakaian ihram. Tidak sah haji dan umrah seseorang kalau tidak memakai pakaian ihram. Secara syariat pakaian ihram memang memakai dua helai pakaian putih yang tidak berjahit, tapi yang dituju sebenarnya adalah pakaian takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kamu, berpakaianlah kamu, sebaik-baik bekal, sebaik-baik pakaian adalah pakaian takwa, wahai orang-orang yang mempunyai akal. Apa pakaian takwa? Itulah pakaian syariat Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tawaf secara syariat mengelilingi Ka'bah sebagai pusat inti tauhid la ilaha illallah, dari kanan ke kiri sebanyak 7 kali putaran sambil membaca setidaknya subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa 7 kali putaran? Ini memberikan isyarat kepada kita dalam menapaki kehidupan 7 hari berulang-ulang. Hari ini Jumat, besok Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kembali. Dalam 7 hari berulang-ulang itulah ada dinamika kehidupan. Ada sehat, ada sakit, ada dimudahkan oleh Allah, ada sulit, ada lurus pikirannya, ada bengkok, ada beriman, ada kafir, ada dimudahkan, ada disulitkan, ada ringan, ada berat. Ternyata itu isyarat bagi kita. Kita tidak pernah luput dari ujian-ujian Allah. Siapapun kita. Apakah kita orang kaya, orang berpangkat, memiliki ilmu yang tinggi. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Kami akan menguji kamu berupa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kematian dan kekurangan buah-buahan. Maka beri kabar gembiralah bagi mereka yang sabar. Artinya mereka yang telah membingkai kehidupan dengan syariat, mereka akan mampu tetap dalam dinamika itu bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, berhaulah. Dan puncak ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Kenapa tidak tawaf? Kenapa tidak sa'i? Kenapa tidak melontar jumrah? Akan tetapi hanya
wukuf di Arafah, al-hajjul Arafah, laisal hajju illa al-Arafah. Ternyata wukuf di Arafah memberikan isyarat kepada kita berpikir sejenak, merenung sejenak atas kekuasaan Allah, memohon ampun kepada Allah, bertasbih, bertahmid. Itulah menumbuhkan kesadaran kepada diri sambil membaca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wahai Allah, tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Engkaulah ilah. Engkau menciptakan aku hamba. Aku berjanji untuk taat kepadamu. Janji dan balasanmu sesuai dengan kadar kemampuanku. Dan aku menyadari Allah dosa dan perbuatanku, dan aku juga menyadari atas nikmat yang Engkau nugerahkan. Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau, ya Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma shrah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bihi umurana wa anzim bihi ujurana wa hassin bihi akhlaqana wa nawwir bihi qulubana ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, lapangkanlah dada kami dengan Al-Quran-Mu yang agung. Mudahkanlah urusan kami dengan Al-Quran-Mu yang agung. Tinggikan pahala kami dengan Al-Quran-Mu yang agung. Baikkan akhlak kami dengan Al-Quran-Mu yang agung. Cahayakan kalbu kami dengan Al-Quran-Mu yang agung. Wahai Allah, Tuhan semesta alam. Allahumma rzuqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran, zahiran wa batinan, qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihah. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami ikutan jejak langkah Nabi Muhammad SAW, mulai dari awal kehidupan sampai akhir kehidupan, baik perkataan maupun perbuatan, baik zahir maupun batin. Wahai Allah, Tuhan semesta alam. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.